Oke, jadi aku dan juga Kak Dian ini bukan dari Jogja sih, ya kan? Kak Dian ini dari Malaka, Malaka Pride. Dan aku dari Bekasi, Sunda. Tapi aku besar juga di Jakarta Selatan. Yes, literally I'm from South Jakarta. Thank you. Tapi ada 3 alasan besar kenapa aku... Oh, banyak. Jadi artis dulu saya guys. Makanya join student staff. Oke. Tapi ada 3 alasan utama yang bikin aku dan Kak Dian ini jatuh cinta sama Jogja. Ya, aku udah 14 tahun nggak keluar Jogja. Pertama, apa pertama Kak? Oh ya, anak orang-orangnya ramah. Mungkin nggak beda jauh sini ya, ramah kan? Ramah kali ramah. Kalau di Jogja gitu kita kan sering kayak namanya naik motor ya, lampu merah, monggo. Lihat dikit lagi, mari. Gitu. Saking ramahnya kalau kalian nyasar di Malioboro, kalian bisa tetap pulang ke rumah yang bantuin, dibungkus kalian. Enggak, bercanda. Tidak. Oke, itu punya kampus lain sebenarnya tapi nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Oke, yang pertama penduduknya ramah. Kalian misalkan hilang pun bakal dikembaliin ke asalnya gitu. Bukan ke sini ya, maksudnya ke rumah kalian. Yang kedua, banyak destinasi wisata. Kemarin aku udah ke Fulan Vehan ya, so beautiful, bagus banget. Tapi emang jalannya agak gini ya, agak effort jujur, agak mual. Hayang utah kalau orang Sunda bilangnya, hayang utah. Nah, tapi kalau di Jogja, kita besok kuliah kan pasti ada namanya ini ya, apa sih namanya, mental breakdown gitu kan. Ada yang namanya burnout, stres, tugas gitu kan. 30 menit kalian sampai pantai, 30 menit sampai gunung, 30 menit sampai candi, 30 menit sampai hutan. Jalannya lurus, aman, rata. Jadi ke sana akses mau naik sepeda, mau naik motor, mobil, jalan juga bisa sebenarnya. Jadi yang kedua, banyak destinasi wisata kalau kita amit-amit stres. Tuh. Yang ketiga, biaya hidup yang murah. Murah murce mursidah. Alasan nomor 1 kakak. Oke, kenapa bisa murah? Kemarin aku agak kaget sih waktu kami di Keva. Waktu di Keva perjalanan, kami makan lalapan. Lamongan ya, orang Jawa Timur sih tetap ya. Cuman kita pas bayar, lalapan 35 say. Agak mahal, kita mikirnya mahal. Karena di Jogja, aku makan siang itu 10.000. 10.000 udah nasi soto ayam, 2 gorengan, es jeruk. 10.000. Tenang aja, itu dagingnya layak konsumsi, bukan daging tikus, bukan ayam tiren, ya. Jadi aman konsumsi dan menyehatkan juga. Jadi itu adalah 3 alasan utama kenapa aku dan juga Kak Dian itu jatuh cinta dengan Jogja. Tapi sayangnya Kak Dian harus balik Malaka ya untuk membangun kota ini. Amin. Mau nyalon kan besok? Gak boleh ya? Gak boleh, oke baik. Nah, dan mungkin itu juga menjadi 3 alasan teman-teman semua besok bisa mungkin tinggal atau kuliah di Yogyakarta. Aplaus dulu dong buat Jogja, boleh gak? Oke, hatur nuhun. Matur nuwun. Nah, itu Jawa. Matur nuwun. Itu aja? Oke, kita pulang ya. Oke, itu mungkin serba-serbi sedikit tentang Yogyakarta dan keindahan. Bukan keindahannya ya, daya tariknya di Yogyakarta. Setelah ini mungkin aku serahin ke Kak Dian untuk sepil dikit tentang Universitas Sanata Dharma. Nanti teman-teman semua yang ada pertanyaan boleh langsung angkat tangan aja. Nanti tanyain dan langsung pulang. Nggak usah. Nggak. Tanya aja, oke? Siap? Siap. Oke. Jargon sedikit boleh? Oke. Jadi di Sanata Dharma kami punya tagline. Namanya kalau kami bilang Universitas Sanata Dharma, teman-teman bilangnya cerdas dan humanis. Oke, cerdas dan humanis. Tapi ada gerakannya. Nih. Kalau nanti kakak bilang Universitas Sanata Dharma, teman-teman jawabnya cerdas dan humanis. Ting. Boleh ya? Yang cowok-cowok tenang, itu tidak melukai maskulinitas kalian. Mungkin sedikit. Tapi itu semua tentang mindset. Oke. Siap ya? Kita coba dulu ya. Oke. Universitas Sanata Dharma, cerdas dan humanis. Ting. Oke, silakan Kak Dian.
Baik, terima kasih Kak Gobret. Selamat pagi semuanya. Masih semangat tidak? Oke. Jadi perkenalkan ulang. Tak foto dari belakang dulu. Namanya Kadian dan dari Malaka Kamanasa. Saya kan dari Kamanasa di sini. Baik. Oke. Jadi, Maaf. oh ya. Oke, terima kasih. Oke, jadi pada kesempatan ini Kadian ingin spill sedikit tentang informasi Universitas Sanata Dharma. Kita mulai dari prodi-prodinya, fakultas-fakultasnya. Jadi Universitas Sanata Dharma itu mempunyai 5 kampus, teman-teman. Nah, dan untuk fakultasnya kita punya 8 fakultas dan totalnya 25 prodi untuk sarjana dan 2 prodi untuk D3 untuk vokasi. Nah, jadi fakultas yang pertama itu ada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Itu mulai dari ada pendidikan bahasa Inggris, pendidikan sejarah, pendidikan ekonomi, pendidikan akuntansi, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, dan masih banyak lagi. Di Fakultas Sastra, kita punya prodi sastra Inggris, sastra Indonesia, dan sejarah. Kalau Fakultas Ekonomi, kita punya ekonomi, manajemen, dan akuntansi. Kalau di Fakultas Sains dan Teknologi, kita punya teknik mesin, teknik elektro, informatika dan matematika murni. Oke, selanjutnya kita ada Fakultas Psikologi yang punya prodi psikologi, Fakultas Farmasi yang punya prodi farmasi, dan Fakultas Teologi yang punya prodi filsafat keilahian, teman-teman. Nah, untuk jalur masuk Sanata Dharma itu bagaimana? Kita punya 4 jalur. Jalur pertama itu jalur tes. Kita sudah buka dari bulan September kemarin. Nah, tesnya itu bagaimana? Kita bisa tes online dari rumah masing-masing dan juga tes offline. Kalau teman-teman kepo mau tahu bagaimana Universitas Sanata Dharma pun bentuk bagaimana, bisa langsung ke kampus Sanata Dharma. Nah, kalau untuk jalur kedua itu kita ada jalur rapor. Yang dipakai itu nilai kelas 11 teman-teman. Ini semuanya kelas 12 kan? Kelas 11 aman nilainya? Oke. Jadi bisa banget untuk daftar menggunakan jalur rapor. Itu kelas 11 semester 1 dan 2. Dan mata pelajaran wajib seperti bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika, dan mata pelajaran peminatan teman-teman. Sekalian yang IPA ada fisika, kimia, kalau IPS ada mungkin ekonomi, geografi, bahasa ada apa saja ya, bahasa Jerman, antropologi ya. Nanti bisa untuk submit nilai-nilai tersebut. Selanjutnya kita ada jalur prestasi. Nah, jalur prestasi ini ada prestasi akademik dan prestasi seni atau olahraga. Jadi kalau teman-teman masuk dengan menggunakan jalur prestasi itu akan dapat potongan DPP senilai 50%. Jadi contohnya teman-teman mau masuk psikologi yang uang pembangunannya 20 juta. Nah, kalau seandainya lulus menggunakan jalur prestasi itu potongannya 50% berarti bayarnya 10 juta seperti itu. Nah, itu untuk jalur prestasi dan prestasinya itu minimal tingkat provinsi. Keikut sertaan lomba di tingkat minimalnya tingkat provinsi. Selanjutnya itu adanya jalur beasiswa cerdas humanis, teman-teman. Beasiswa cerdas humanis itu dikhususkan untuk teman-teman kelas 12 yang mau masuk melanjutkan ke jenjang universitas. Jadi itu merupakan program beasiswa dari Sanata Dharma, pembebasan biaya kuliah selama 4 tahun. Jadi teman-teman setiap semester cuma bayar 35.000 untuk uang kesehatan teman-teman. Jadi kayak 4 tahun full itu teman-teman tidak usah bayar. 35.000 hanya untuk teman-teman punya kesehatan. Oke, selanjutnya kita ada beasiswa yang tadi Kadian sudah jelaskan, itu beasiswa cerdas humanis untuk mahasiswa baru. Tapi di Sanata Dharma juga kita menyediakan untuk mahasiswa-mahasiswa yang sudah berkuliah dari semester 2 sampai semester 8. Itu totalnya ada 37 beasiswa. Sebagiannya itu dikelola oleh daerah, sebagiannya lagi itu dari kampus. Jadi teman-teman kalau mungkin sonde keterima beasiswa cerdas humanis tapi sudah semester 2 dan ingin mendapatkan beasiswa, itu kita punya banyak program. Ada namanya beasiswa Sanata Dharma Student Fund, Funda Ventermas, beasiswa cerdas humanis, beasiswa Driarkara. Nah, itu manfaat yang teman-teman dong dapat. 2 semester itu ada pembebasan biaya kuliah dan nanti tiap bulan teman-teman
dapat uang saku. Seperti itu. Itu terkait dengan beasiswa. Jadi ada beasiswa untuk mahasiswa baru dan beasiswa yang disediakan untuk teman-teman yang sudah berkuliah dari semester 2 sampai 8. Untuk informasi beasiswa cerdas humanis, kita menyediakan 14 prodi. 14 prodi menyediakan beasiswa cerdas humanis. Itu ada teknologi rekayasa mekatronika, pendidikan ekonomi, pendidikan akuntansi, pendidikan fisika, kimia, sejarah, sejarah murni, teknik elektro, pendidikan biologi, pendidikan matematika, pendidikan bahasa Inggris, matematika dan sastra Indonesia. Jadi teman-teman yang tertarik dengan ke-14 prodi yang sudah kalian sebutkan itu bisa apply beasiswa cerdas humanis. Oke, selanjutnya itu terkait dengan program-program internasional yang disediakan oleh Kampus Sanata Dharma. Jadi teman-teman yang ingin menambah pengalaman ke luar negeri, Sanata Dharma itu juga punya banyak program. Yang pertama itu ada namanya Service Learning Program. Teman-teman di sini tahu tidak KKN? Singkatan dari apa? Kuliah Kerja Nyata. Ya, Kuliah Kerja Nyata. Jadi yang tadi kalian sebutkan Service Learning Program itu KKN bertaraf internasional. Jadi kalau teman-teman dong kayak tidak mau KKN di sekitar Jogja, bisa sekali untuk apply itu, kita nanti KKN ke luar negeri. Dan itu ditanggungi. Oke, kalau itu Service Learning Program, ada satu namanya SMS ACUCA. Nah, itu kita nanti program pertukaran pelajar ke negara-negara Asia. Ada satu lagi namanya International Summer School, itu ke Nottingham University di Malaysia. Itu pertukaran pelajar juga. Dan ada juga namanya Han SDU, Student Exchange, itu kita bekerja sama dengan universitas di Belanda. Jadi teman-teman yang mengambil fakultas keguruan dan ilmu pendidikan, ini dikhususkan untuk yang mengambil keguruan dan ilmu pendidikan, itu akan dikirimkan ke Belanda untuk mengajar selama 6 bulan. Selanjutnya itu kita juga ada namanya SU Conference, itu conference internasional kayak seluruh perguruan tinggi di dunia yang di bawah naungan Jesuit. Jadi Sanata Dharma itu yayasan Jesuit yang dikelola oleh Romo-Romo Jesuit. Nah, itu nanti kita dikumpulkan untuk membahas tentang isu-isu global. Jadi kita dengan teman-teman dari seluruh penjuru dunia berdiskusi bersama. Dan selain itu ada program namanya Global Leadership Exchange Program. Itu juga pelatihan kepemimpinan, teman-teman juga akan dikirimkan ke luar negeri untuk melatih mengasah leadership skill teman-teman sekalian. Jadi itu sekilas tentang prodi, tentang jalur masuk, beasiswa, dan program-program internasional di Sanata Dharma. Nah, kalau untuk UKM dan fasilitas, saya panggil kembali Kak Gobret untuk menjelaskan UKM-UKM dan fasilitas yang ada di Sanata Dharma. Iya, ada polisi. Aja. Oke, sorry. Oke, thank you Kak Dian. Kak Dian sini aja, jangan jauh-jauh, aku sendirian, takut. Ntar aku kalian apa-apain. Ya kan? Oke. Tolong Kak. Dokumentasi ya. Oke, tadi Kak Dian udah ngomongin apa aja? Program studi. Beasiswa, jalur masuk, prestasi, pertukaran pelajar, KKN. KKN apa tadi KKN? Kuliah kerja nyantui. Karena KKN gak nyantui di sana, numpang hidup lebih tepatnya. Apalagi? Udah itu doang ya? Sibuk dia, banyak job ya. Oke. Terus gini, di Sanata Dharma, teman-teman semua itu tidak hanya belajar dari kelas. Maksudnya misalkan ada yang ngambil sastra Inggris gitu ya. Belajar tentang grammar gitu di kelas. Nanti ujian, dapat nilai, pulang, terus kuliah lagi kan. Itu namanya mahasiswa kupu-kupu. Kuliah pulang. Iya. Kalau aku zaman semester 2-3 itu jadinya kura-kura.
kuliah rapat. Iya. Karena banyak banget kegiatan kayak kepanitiaan. Kita punya juga banyak komunitas, banyak organisasi di sana. Banyak banget. Jadi aku lebih sering ke rapatnya dibandingin ke kelasku. Jadi makanya nilaiku juga biasa aja gitu kan. 3,6 biasa kan? Slay, yes. Oke. Itu tadi. Jadi kuliah itu nggak cuma ada di kelas aja. Teman-teman bisa bukan kuliah ya, belajar tentang banyak hal di zaman-zaman perkuliahan. Seperti mempunyai relasi, membuka jaringan, punya pertemanan. Jadi kalian tuh kuliah besok nggak cuma yang udah misalkan IPA 3 gitu. Enggak. Tapi satu universitas kalau bisa jadi teman, jadiin teman. Beda universitas, satu kota, ikutin semuanya. Karena itu akan berguna untuk kedepannya. Pasti berguna. Nah, terus ada apa aja sih kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang ada di Sanata Dharma? Kita ada namanya UKM, Unit Kegiatan Mahasiswa. Atau mungkin kalau di sini bilangnya ekstrakurikuler. Di sini ekstrakurikuler wajib nggak? Wajib 1 minimal. Oke. Nah, kalau di Sanata Dharma itu teman-teman memiliki kebebasan untuk memilih ikut atau enggak. Maka kita punya istilah tadi, kupu-kupu dan kura-kura. Kita juga ada teman-teman yang sosialita ya, yang suka nongkrong pulang kuliah, itu namanya kunang-kunang. Iya, kuliah nangkring. Kerjaan cuma di kafe ke kafe gitu, setiap hari. Sultan tuh biasanya. Nah, UKM kami itu ada banyak bidang. Pertama ada bidang olahraga. Kira-kira ada apa aja? Yang biasa terkenal ada apa aja kalau UKM? Basket, sepak bola, voli, badminton ada. Yang suka pukul-pukul orang? Kita punya ada karate, taekwondo, apkido dan hapkido. Kita juga ada apa lagi sih kan kok gue lupa ya? Ini kan karate. Taekwondo udah gue sebutin. Ini belum ada gue. Dah. Dan kita juga punya pencinta alam. Mapasada. Kita juga punya wild climbing. Jam pelajaran ketiga telah selesai. Pemimpin barisan dimohon menyiapkan barisan. Jam pelajaran Peloton gue. Oke. dimulai. Kita juga punya yang namanya pecinta alam. Biasanya tuh tiap minggu kalau mereka nggak daki, Dan tetap mereka nginep di pantai. Apa sih camping di pantai? Atau kita juga punya namanya wild climbing. Apa sih namanya? Panjat tebing. Jadi teman-teman yang suka panjat dinding di sini, ya, jadi tokek Majalengka, jadi cicak Mojosongo gitu, itu bisa join di wild climbing itu. Mapasada ya, Mapasada. Kita juga punya fasilitas banyaknya. Kita juga punya banyak fasilitas. Nah, kita punya jogging track. Kita ada lapangan sepak bola yang rumputnya langsung diimpor dari Old Trafford, Manchester. Bercanda. Kami juga punya banyak perpustakaan. Perpustakaan kita itu udah terlengkap seaptik. Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik. Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia. Kita punya terlengkap. Bahkan kita punya koleksi asli dari Insinyur Soekarno. Tepuk tangan dong. Maksa gitu. Nah, itu kalau tadi ya UKM di bidang olahraga. Di bidang kesenian ada gak kakak? Ada dong. Kita punya di bidang ada namanya karawitan. Tahu karawitan nggak? Gamelan Jawa. Itu teman-teman yang tergabung sana nggak cuma orang Jawa aja, bahkan orang luar pulau banyak. Teman-teman NTT juga banyak yang join di sana karena pengen belajar alat musik tradisional dari Jawa. Kami juga punya paduan suara namanya Cantus Firmus. Kita itu udah go international, udah mendapatkan 2 medali emas di Bali International Choir Festival tahun ini. Boleh lagi tepuk tangan deh. Thank you. Kami juga punya kalau bidang kesenian itu ada yang suka balet. Mungkin kakak-kakak di belakang suka balet. Ya. Kita ada UKM balet. Yes, balet. Biasanya tinggi-tinggi kayak gitu cocok jadi balet. Cewek cowok loh itu balet. Namanya tutu balet. Lucu ya. Tutu balet. Ada juga tari tradisional. Kalau tari modern ada gak? Tari modern ada tapi di tingkat fakultas. Karena biasanya anaknya banyak, jadi biasanya ditarungin gitu tiap akhir tahun, ditarungin. Udah kayak ayam. Tuh, tadi bidang kesenian. Di bidang kerohanian, soalnya kayak agak takut sih mau kerohanian tapi ya. Jadi gini, Sanata Dharma itu merupakan universitas swasta, bukan Katolik ya. Tapi dikelola oleh Romo-Romo SY, Jesuit. Jadi teman-teman di sana itu mulai dari Sabang sampai Merauke,
36 provinsi apa ya? 36 provinsi semuanya ada di Sanata Dharma. Termasuk 6 agama dan juga kepercayaan lainnya seperti Sunda Wiwitan, Kejawen dan juga agama Tao. Itu ada. Oleh karena itu Sanata Dharma memfasilitasi dengan memberikan komunitas. Misalkan teman-teman Muslim itu ada namanya Budi Utama. Teman-teman Hindu ada namanya apa sih? KMHD. Teman-teman Katolik pun di sana juga punya namanya JKMK. Yang Kristen ada namanya Apostolos. Fungsinya apa? Biar bisa saling sharing pengalaman, sharing iman, saling menguatkan. Jadi tidak perlu login atau logout. Iya, di situ aja. Nggak usah pergi-pergi. Itu kalau untuk keagamaan. Kalau untuk komunitas suku dan mas ada gak kakak? Ada. Teman-teman Dayak punya, teman-teman Bali ada. Flow Bamora juga ada, teman-teman dari NTT ya. Iya. Banyak banget dan mereka sering kumpul-kumpul, party, pesta-pesta nyanyi-nyanyi di sana. Gitu. Jadi teman-teman walaupun jauh dari rumahnya, jauh dari pulaunya, tetap merasa ada di rumah. Itulah kenapa kami namanya Sanata Dharma. Dari arti Sanyoto Dharma. Senyata-nyatanya kebaikan. Itu kita kenapa cerdas dan humanis, guys? Kita tuh humanis banget. Tolonglah, please lah. Gitu. Terus itu untuk kegiatan kerohanian. Kami juga punya resimen mahasiswa. Resimen itu apa, Kak? Tentara, menhua. Iya. Oh, Ibu menhua? Oh, putranya. Nah, nanti kita ada testimoni real ya. Langsung, real testimoni, no bokis-bokis. Emang pada tahu bokis? Bokis itu bahasa Betawi, artinya bohong. Jadi no bokis-bokis berarti nggak bohong. Gitu. Kita hari ini belajar banyak bahasa ya. Bahasa bencong juga bisa kita ajarin juga nggak apa-apa. Apa sih kabaret? Kebayem gitu. Itu nanti ya. Kita private ya. Apalagi kak? band. Hah? UKM band. Oh iya. Kita juga punya unit kegiatan mahasiswa band. Jadi teman-teman yang suka, gue pengen jadi kayak Salon Seven nih, anak-anak band gitu kan. Kita bisa di sana juga ada. Yang suka musik jazz juga ada. Yang suka teater juga ada. Teman-teman yang suka nulis-nulis, ya caption-caption galau di second account. Kita punya jurnalistik. Teman-teman yang suka julid menjadi biang gosip, kita juga punya namanya Mazda. Jadi penyiar radio aja. Daripada dipakai itu mulut buat julid, mending dibuat untuk menyiarkan berbagai berita dan informasi. Oh, apalagi kak? Udah ya? Kira-kira itu. Dan masih banyak lagi untuk di tingkat UKF, unit kegiatan fakultas. Itu lebih kecil lagi. Biasanya UKF itu contoh kalau farmasi. Teman-teman farmasi itu nggak cuma belajar tentang obat-obatan, tapi juga belajar tentang kosmetik, skincare, dan lain-lainnya. Jadi mereka punya kelompok mahasiswa yang belajar untuk bisa meracik skincare. Ya, jadi kalian bisa pakai skincare sendiri, nggak perlu pakai merkuri. Lebih sehat kan? Dan murah. Gitu. Itu masih di tingkat yang farmasi. Anak-anak di sini ada yang suka permesinan otomotif? Banyak ya. Kami di sana ada namanya Dirgantara Racing Team. Mereka itu membuat dan merancang mobil hemat energi yang menggunakan bahan dasarnya air. Jadi bukan bensin lagi, pakainya air. Nah itu mulai dari awal, dari bodi sampai ke mesin, semuanya bikin adalah anak-anak mesin, Sanata Dharma. Kalau anak-anak sastra ada apa sih biasanya sastra? Kalau sastra itu kita punya di bidang jurnalistik juga ada. Oh. Debat kami itu juga sudah masuk internasional ya. Kemarin dari Semenang juara 2 di tingkat nasional si Krisantus itu. Iya, Krisantus dengan saya. Iya, anak-anak sastra Inggris 3 orang ya. Habis menang juara 2, runner up, first runner up di debat nasional apa gitu namanya. Panjang susah bahasa Inggris, nggak bisa. Susah. Itu untuk yang per program studi dan juga fakultas. Terus kak kalau panitia ada lagi. Kalau misalkan, kalau komunitas tuh biasanya bukan kontrak ya. Bisa jangkanya setahun, kepanjangan kak. Ada gak sih yang cuma 3 bulan, 1 bulan? Ada kepanitiaan. Misalkan kepanitiaan membuat konser apa, itu biasanya jangka cuma 3 sampai 6 bulan. Itu lebih cepat gitu. Jadi sekali lagi teman-teman besok di Sanata Dharma itu belajar ya, nggak cuma dari kelas, tapi bisa belajar dari berbagai kegiatan, dari berbagai komunitas. Bahkan teman-teman tadi bisa student exchange ke luar negeri. Kapan lagi? Kayak saya kesini gratis, dibayarin kampus. Gitu. Nah, Sanata Dharma juga memberikan peluang teman-teman besok saat menjadi mahasiswa untuk bisa masuk ke dunia kerja ya. Kayak kami berdua ini masuk student staff namanya, student staff humas promosi.
Banyak lagi, ada di perpustakaan, ada di rektorat, ada di sekretariat, dan lain-lainnya. Laboratorium, dan lain-lain. Banyak banget pokoknya. Jadi besok pesan aku, setelah misalnya kalian di Sarta Dharma atau kuliah dimanapun, kalian rajin-rajinlah ikut berbagai kegiatan. Karena itu pasti berguna banget untuk nambahin CV saya. Biar kerja gampang. Gitu. Apalagi Kak? Fasilitas. Tadi aku udah spill tentang fasilitasnya, ada perpustakaan. Kami ada 5 kampus dan kami punya 4 perpustakaan. Jadi setiap kampus itu memiliki perpustakaannya masing-masing. Contoh, kalau di kampus 1 itu isinya anak-anak sosial dan sastra, ya kan? Berarti perpustakaannya buku-bukunya tentang sosial dan sastra. Kampus 5 itu isinya pendidikan agama Katolik. Jadi buku-buku tentang keagamaan Katolik. Begitu. Dan perpustakaannya 50. Dan perpustakaannya sudah dilengkapi dengan wifi, AC tentunya ya. Dan ada ruang workstation. Jadi in case amit-amit laptop kalian hilang, beleduk tuh apa sih? Rusak, meledak gitu kan. Kalian bisa pakai aja komputer di kampus kami gratis. Pakai aja, gak apa-apa. Rebutan dikit paling. Terima kasih. Itu tadi perpustakaannya. Kami juga punya banyak tempat untuk olahraga. Ada jogging track, ada lapangan, ada tadi yang buat panjat-panjat dinding, wall climbing ya. Kami juga punya lapangan voli, badminton, lengkap pokoknya. Kami juga punya kandang T-Rex. Bohong. Kamu ikut besok ke Jogja. Kami punya kandang T-Rex. Itu bener gedenya seberapa ya? Mungkin satu lapangan ini ya, tinggi juga. Itu isinya adalah T-Rex yang sudah berevolusi menjadi ayam. Ya, dan juga diisi dengan budidaya kupu-kupu. Gitu. Jadi teman-teman dari pendidikan biologi, mereka bisa melakukan penelitian mereka di kandang T-Rex itu. Sebenarnya bukan kandang T-Rex sih sebutannya, cuman kita nyebutnya kandang T-Rex karena emang gede banget dan isi ayam gitu. Jadi kayak udah kandang T-Rex. Klinik dokter. Kami juga punya klinik dokter. Besok kalau teman-teman kuliah di Jogja kan jauh dari rumah ya. Dan mungkin kalau sebagai anak kos, kita nggak pernah mikir, besok gue sakit, gue spend segini deh. Jarang kan kepikiran kayak gitu. Siapa sih yang mau sakit? Nggak ada kan? Kecuali kalau besok ada ulangan gitu kan. Tuh Bu, pada kayak gitu Bu. Nah, kami punya namanya klinik dokter. Besok teman-teman akan mendapatkan kartu tanda mahasiswa atau KTM, kayak kartu pelajar. Amit-amit teman-teman sakit, datang aja ke klinik dokter kami, periksa gratis, tebus obat gratis. Segratis itu. Boleh dong aplaus dulu? Thank you. Itu kalau sakit. Nah, itu kalau misalkan sakitnya adalah fisik. Kalau sakitnya mental gimana Kak? Ada. Kita punya konseling gratis. Tenang aja. Nah, jadi Sarta Dharma kan memiliki psikologi ya, memiliki jurusan psikologi yang tentunya punya profesor dan juga magister-magister di bidang psikologi. Iya, hukum nggak ada sayang. Nah, kalau misalkan teman-teman bisa kayak, aduh aku pengen cerita tapi kok tidak ada yang bisa aku percaya. Zaman sekarang siapa sih bisa dipercaya kecuali diri sendiri dan Tuhan? Iya kan? Betul gak? Banyak ular-ular di sini. Nah, kita menyediakan konseling teman-teman. Jadi misalkan pengen konseling tentang karir, tentang keluarga, tentang pertemanan, dan apapun itu, teman-teman bisa menggunakan jasa konseling kami. Coba ya 10.000 aja hanya untuk administrasi, itu cuma sekali doang. Real testimoni saya sudah pakai 4-5 kali dan here I am, saya masih di sini. Iya, tidak pindah alam. Iya. Gitu. Itu untuk fasilitas-fasilitas kami. Ada apa lagi sih Kak? Auditorium. Kami juga memiliki auditorium atau ruang pertemuan besar. Itu yang termasuk termegah yang ada di Yogyakarta. Itu dia kursinya sudah dilengkapi dengan kursi teater. Terus juga dinding-dindingnya sudah dilengkapi dengan peredam. Jadi tidak ada kebocoran dari luar maupun dari dalam. Sudah ada sayapnya, ya. Seatnya bagus. Sudah bisa menampung hingga 1.300 makhluk jiwa, manusia, orang, kepala. 1.300 kepala beserta badannya. Dan itu. Kalau misalkan teman-teman penasaran, nanti bisa buka Instagram kami aja. Ada di @usd_official. Apa? Terima kasih. Itu atau ke website kami. Iya itu ada. Atau website kami ada di www.usd.ac.id. Apa? Terima kasih. 50 aja sayang. 50. Oke. Apalagi Kak? Udah kali ya. Oke. Teman-teman nanti yang pengen dapatkan brosur
cantik dan bagus ini bisa diambil di BK. Ya, bisa. Di BK, ambil di BK aja. Nanti untuk informasi tentang beasiswa cerdas humanis tadi yang 100% juga bisa diambil di ruang BK. Tuh. Nah, mungkin sekarang kita mendengarkan real testimony no bokis-bokis dari Ibu Lin. Kepada Ibu Lin dipersilahkan. Suara saya cukup keras. Ini masih pagi atau sudah siang ini? Permisi ya. Kemarin. Aduh, Biar sudah tidak apa. Selamat pagi semua. Mas Anton, Mas Gebi, Kakak Dian, terima kasih sudah mau berkunjung ke SMA Negeri HKKN. Oke, jadi saya ngomong di sini, saya alumni dari Sanata Dharma. Minta maaf bahwa bukan menyombongkan diri, tapi dari kakak saya sendiri dan anak saya, kami sama-sama kuliah di Sanata Dharma. Jadi pengalaman yang saya ambil bahwa minta maaf bahwa saya dulu SMA juga angin-anginan. Ya. Jadi saya 3 sekolah dulu baru saya tamat. Setelah itu saya disuruh untuk harus di Sanata Dharma. Jadi saya ke sana, saya pikir kuliah itu kita bebas. Ternyata Sanata Dharma tidak. Sanata Dharma itu lonceng kayak SMA. Zamannya kami. Mungkin sekarang saya tidak tahu lagi. Jadi kalau jam 7 kita kuliah, kau jangan mimpi jam 7 lihat baru kau pergi. Setengah 7 kau pergi, ruangan sudah penuh. Jadi dari situ saya belajar bahwa harus tertib. Yang kedua bahwa saya orangnya tidak suka omong di depan seperti ini. Tetapi Sanata Dharma memaksa kita harus omong. Setiap kali dosen masuk dia harus suruh kau buat makalah, minggu depan kau presentasi di depan. Ya bagaimana mindernya saya yang sekolah angin-anginan. Ya. Tetapi dari situ saya belajar. Jadi kenapa saya tertib? Mungkin saya guru yang paling tidak disukai karena saya tidak suka orang tidak tertib di SMA ini. Karena saya tidak suka murid terlambat, tidak rapi kalau saya mengajar. Itu saya belajar dari Sanata Dharma. Nah, ini minta maaf ya. Saya belajar dari Sanata Dharma. Jadi inilah yang saya petik dari sana bahwa di kuliah di Sanata Dharma itu banyak sekali pengalaman yang kita ambil. Kita KKN, kita belajar bagaimana harus berbahasa Jawa yang halus ya. Saya orang timur saya kasar, tapi sampai di Gunung Kidul saya harus halus. Jadi kalau saya marah, Bu, permisi ya Bu ya. Jadi karakter kami orang sini kasar, tetapi hatinya selembut sutra. Jadi di kampus Sanata Dharma itu suasananya rindang sekali. Ada cemara, ada beringin, terus di belakang itu ada wisma-wisma. Sekarang saya tidak tahu mungkin masih ada apa tidak. Terus ada kayak payung-payung kita bisa duduk yang saya tidak dapatkan di kampus-kampus lain. Minta maaf, bukan menganggap remisi, tidak. Dan kita mengalami kesulitan, kita bisa menghadap di rektor atau pembantu rektor, misalnya kiriman terlambat, kita bisa minta dispensasi. Kalau kampus lain saya pikir tidak. Nah, jadi ini keringanan-keringanan yang kita dapat. Baru kalau kita kuliah lebih dari SMA. Jadi dosen itu tidak bilang titip tanda tangan, tidak ada. Tidak ada titip tanda tangan. Jadi dosen akan hitung 1, 2, 3. Apalagi saya waktu itu di jurusan sejarah, saya 2 orang, kami satu dari Flores, dia akan cari sing ireng mana, wong ireng mana. Jadi dia akan cari yang kita mana. Terus kalau waktu kita dipermudah saat kita skripsi. Jadi pengalaman begitu. Saya tidak mengerti kalau kampus-kampus yang lain kita cari dosen seperti cari Tuhan Allah, minta maaf. Kalau di Sanata Dharma tidak. Jadi kita yang tidak bisa dia akan ajar ini komanya di sini, nanti sampai sini mentok. Oke. Nah, ya. Jadi kita cari dosen itu terlalu gampang. Dosen akan tunggu mahasiswa di kampus 24 jam. Ya. Kita tidak perlu cari sampai di rumah, tidak ada. Nah,
Jadi saya yang tidak bisa tulis, saya yang kekurangan bahasa karena bahasa ibu saya bahasa Tetum, saya belajar bahwa ternyata dosen itu mempermudah saya untuk menyusun skripsi. Kemudian mengenai perpustakaan, waktu itu untuk waktu zamannya saya tahun 90-an, perpustakaan paling bagus di daerah Yogyakarta. Saya tidak tahu lagi untuk zaman sekarang, mungkin ada saingan-saingan, tetapi untuk samanya saya begitu. Kemudian jurusan yang paling keren waktu itu adalah sastra Inggris. Terbaik di Asia Tenggara waktu zamannya saya. Jadi Mas Anton, mungkin ini saja yang saya bisa tambahkan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Lin. Aduh, saya. Iya tadi. Terima kasih. Bentar ya. Oh ya. Iya, tadi itu real testimoni yang benar-benar real kayaknya ya. Apalagi yang bagian dosen tadi. Mungkin dulu teman-teman mungkin pernah dengar kalau dosen itu kayak mencari Tuhan Allah itu susah gitu kan. Tapi kalau di Sanata Dharma benar-benar mencari seperti Tuhan Allah ada di mana-mana. Tinggal kalian meminta akan dapatkan. Woi. Benar banget. Tapi jujur ya, kan aku semester 9. Semester tua ya, saya nambah 1 semester. Bukan karena skripsinya susah, tapi saya terlalu nyaman untuk keliling-keliling Indonesia bersama Pak Anton gitu. Dan juga terlalu banyak ngambil job di luar ya. Jadi besok kalau kalian selama menjadi mahasiswa, kalian itu udah bisa mencetak uang gitu ya. Kalian sudah bisa menghasilkan penghasilan sendiri saat menjadi mahasiswa. Terutama kalau kalian besok menjadi mahasiswa Sanata Dharma, apalagi paling banyak itu kalau misalkan calon guru adalah ngelesin anak SD, SMP, SMA gitu kan. Itu bakal ditanya, Mas kuliahnya di mana? Sanata Dharma. Oh ya udah, kalian ngasih harga tinggi nggak apa-apa. Karena udah ada backingan nama Sanata Dharma. Bukan sombong, tapi emang harus sombong sih. Itu sombong, emang sombong. Gitu. Ini juga promosi guys. Tuh. Oke, teman-teman ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Mungkin misalkan aku single atau jomblo? Yes, I'm a single fighter. 0852 344 9460. Oke, ada yang mau nanya mungkin anak bahasa yang paling istimewa? Anjay. Itu tuh ada yang mau tanya. Yang angkat tangan siapa? Ya, angkat tangan. Oh, ada yang bikin live. Tadi ada yang mau nanya yang mana? Nona manis. Ada hadiah nih. Bilangin ngomong pakai logat NTT aja nggak apa-apa. Ngomong pakai logat NTT nggak apa-apa. Kita punya translator di sini. Misalkan mau takut ngomongnya gimana, ngomong aja nggak apa-apa. Nanti kita bisa paham kok. Ada Mbak Dian di sini. Udah bisa juga, Mas Gopren. Saya juga bisa dikit. Kiu. Ayo, ada yang mau nanya misalkan apa sih biasanya pertanyaannya itu? Yang paling favorit di Sanata Dharma apa? Apa ya? Semua sih. Semua. Ada sastra Inggris, farmasi, psikologi, pendidikan bahasa Inggris, teknik mesin. Yes. Ada yang mau nanya? Yes. Saya terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan kepada saya. Saya mau tanya tentang beasiswa. Apakah beasiswa itu hanya untuk minta maaf orang-orang yang berpenghasilan rendah atau untuk sama? Karena kan ada orang tua yang PNS. Jadi punya saya mau bertanya seperti itu. Oke. Namanya siapa? Francisca Regina Bell. Panggilannya? Gina. Gina. Terima kasih kembali. Terima kasih Gina. Gina sebentar. Iya. Oke, pertanyaannya tadi, beasiswa itu bisa untuk semua orang atau hanya untuk yang keterbatasan secara finansial? Oke. Di Sanata Dharma itu ada 2 skema untuk beasiswa. Skema itu apa sih? Ada 2 tipe ya. Ada 2 jenis, 2 tipe. Yang pertama, beasiswa yang didaftarkan saat kita mendaftar menjadi mahasiswa baru. Jadi jalurnya jalur beasiswa. Itu kami menerima ada KIP kuliah dari pemerintah dan juga beasiswa cerdas humanis.
untuk 2 beasiswa itu untuk teman-teman yang keterbatasan secara finansial gitu. Tapi beasiswa yang kedua adalah jenis yang kedua adalah beasiswa yang teman-teman daftarkan saat sudah menjadi mahasiswa. Itu bisa dimulai dari semester 2 sampai semester 8. Kira-kira kurang lebih ada sekitar 37 jenis beasiswa di situ. Dan itu bukan hanya untuk teman-teman yang keterbatasan secara finansial, tapi semua mahasiswa aktif yang memenuhi syarat bisa mengikuti beasiswa tersebut dan mendapatkan beasiswa tersebut. Kira-kira apa aja Kak garis besarnya? Pertama IP-nya. Ada IP yang minimal mulai dari 3, ada yang 2,7, ada yang 3,5, ada yang 3,3, beda-beda. Dapatnya apa aja Kak? Beda-beda juga. Ada yang dapat potongan uang kuliah, ada yang bebas kuliah selama 2 semester atau 1 tahun, ada yang mendapatkan uang bulanan gitu ya. Jadi bentuknya beda-beda. Jadi untuk PTN Gina tadi itu bisa untuk semua orang, tapi jenisnya beda-beda. Oke? Terima kasih. Ada, tepuk tangan dulu boleh untuk Gina. Wah, senyumnya manis sekali loh. Lanjut. Ada yang mau tanya lagi? Nona-nona bahasa, kakak-kakak bahasa. Ya, silakan. Oke, terima kasih kesempatan yang diberikan. Saya atas nama Dian. Oh sama. Ya, ingin bertanya tentang uang pangkal. Uang pangkal pertama kali masuk berapa dengan uang pangkal untuk semua prodi sama atau beda-beda? Terima kasih. Oke, kalau uang pangkal kita di Sanata Dharma sebutnya DPP, jadi Dana Pengembangan Pendidikan. Jadi itu kita per prodinya beda-beda. Kayak kalau Kadian kemarin sastra Inggris itu DPP kalau tidak salah 17-an juta. Nah tapi di Sanata Dharma itu DPP-nya diangsur, dicicil 3 kali. Jadi ketika kalian suka terima, nanti cicilan pertama itu 20%. Jadi kalian bayar 20% dari 17 jutanya itu. Nah kan kalian kan tes kan, jadi tidak dapat keringanan DPP, jalur tes maksudnya. Kalau jalur prestasi bisa dapat keringanan 50%. Jadi untuk menjawab pertanyaan Dian tadi, itu DPP-nya beda-beda per prodi. Jadi kalau mau tahu info lebih lanjut bisa nanti ambil brosurnya ke guru. Aman. Oke, tambahan juga. Untuk jalur tes dan jalur rapor, teman-teman bisa namanya mengajukan keringanan DPP. Jadi nanti saat mendaftar, kan online semua tuh. Halaman pertama itu masukin data diri, halaman kedua masukin prodi ya kalau nggak salah. Di bawahnya itu nanti ada kotak kecil centang, apakah ingin mengajukan keringanan DPP? Kalau mau dicentang aja. Nanti ada beberapa syarat seperti mengupload ya, mengupload 1 slip gaji ayah, kedua slip gaji ibu, yang ketiga surat keterangan tidak mampu dari RT RW setempat. Kalau misalkan orang tuaku tuh yang satu wira swasta atau misalkan nggak kerja ibu rumah tangga, minta aja ke RT RW untuk mendapatkan surat keterangan bahwa orang tuanya entah papa atau mama itu misalkan tidak bekerja atau misalkan sebagai buruh atau dan lain-lainnya. Misalkan tidak ada slip dari yang official gitu ya, resminya. Begitu. Menjawab Kak Dian? Ya, oke. Terima kasih Kak Dian. Boleh tepuk tangan untuk Dian. Oke, ada yang mau tanya lagi? Kalau nggak aku yang nanya nih. Mulai cari mangsa gue. Ya. Oke. Nggak jadi guys. Nggak jadi ya. Jatuh Eke. Yes. Kita foto bareng boleh ya? Bye. Bahasa boleh berkumpul sini. Kita jadi hiji. Ya wiji. Dari sini kali Pak ya. Oke. Oh boleh. Om Nando. 2,6 bisa nyampe. Coba. Kita coba-coba dulu ya karena tangan saya pendek, nggak suka nyolong soalnya. Oh, yang sebelah sini. Bahasa situ lagi. Sini dikit. Dian. Pakai mic-nya bahasa sini. Pakai diaturin yang bahasa ke belakang sana aja. Geser kanan, kiri gitu. Untuk kelas-kelas bahasa mungkin bisa Geser kiri. rapat lagi ke kiri. Ke kiri ya. Yang depan sini juga bisa merapat lagi ke sini. Gak apa-apa.
Yang ini merapat atau mungkin yang Oke. Yang sampai mas-mas ini, yang nona bisa ke belakang aja mungkin. Ya. $20 Bercanda. Sini aja. Nah. Segini ya. Segini ya, Mas. Segini ya. Oke. Nanti masukin semuanya, kelihatan semua. Oke, kabar. Siap ya? Oh, mati. Oke, udah siap semuanya? Nanti kita ngambil kira-kira 25 foto ya. Jadi tahan. Hitung ya, Kak. Hitung ya. Oke, 1, 2. Lagi 1, 2. Lagi 1, 2. Satu kali lagi 1, 2. Bentar, bikin video. Videonya video potret aja. Ini. Oke. Tes. Oke, sekarang kita bikin cerdas manis ya. Jangan lupa tingnya. Gabriel Gobret. Oke, siap ya? Siap, Om? Oke. Universitas Sanata Dharma, cerdas dan humanis. Mulai, latihan dulu. Latihan dulu. Sini, Om ya. Latihan dulu ya. Universitas Sanata Dharma, cerdas dan humanis. Oke, siap ya? Oke. Universitas Sanata Dharma, cerdas dan humanis. Terima kasih. Makasih Om Nen. Ya. Hati-hati ya. Begini nih. Kenapa? Udah mati ya? Udah mati ya? Oke. Terakhir teman-teman, kami mengucapkan terima kasih banyak atas atensi dan juga waktu teman-teman dan juga Bapak Ibu Guru. Terima kasih banyak. Kami mohon maaf apabila selama kami mensosialisasikan ada kata-kata atau tindakan yang kurang berkenan di hati teman-teman. Dan juga kami mungkin mesti pamit. Dan satu hal, dimanapun besok teman-teman kuliah, ambil apapun itu, bekerja jadi apapun atau ingin menjadi apapun itu, ingat satu hal, teman-teman tetap bahagia. Oke? Oke. Terima kasih, sampai jumpa di Jogja. Instagram aku Gabriel Gobret. Ini Dian Klau. DIIAAN Klau. Fallback iya, fallback. Tapi jangan lupa follow Instagram USD_Field juga. Janji ya, kalau nggak aku blok kalian. Terima kasih.